Di sebuah warung kecil, seorang nenek tua menemukan dompet tebal yang tertinggal di bangku. Dompet itu penuh uang, cukup untuk mengubah hidupnya. Namun, nenek itu tidak mengambilnya. Ia menunggu hingga malam, berharap pemiliknya kembali. Seorang pemuda datang dengan wajah panik, dan nenek itu menyerahkan dompet itu tanpa ragu. "Kenapa ibu tidak mengambilnya?" tanya pemuda itu. Dengan senyum lembut, nenek itu menjawab, "Nak, rezeki sudah ada yang atur." Pemuda itu terdiam, terharu dengan kejujuran sang nenek. Ternyata, pemuda itu seorang pengusaha. Sebagai rasa terima kasih, ia membantu memperbaiki warung nenek itu. Dari dompet yang tertinggal, lahir pelajaran bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Klik tombol subscribe untuk dukung kanal ini. Gerobak tua itu adalah tumpuan hidup Pak Jono, seorang pedagang nasi goreng yang setiap malam mendorongnya ke pinggir jalan kampung. Meski lelah dan usang, ia selalu menyambut pelanggan dengan senyuman tulus. Namun, suatu malam, kompor gas di gerobaknya meledak, membakar habis gerobak yang menjadi tumpuan hidupnya. Pak Jono hanya bisa duduk terdiam, merasa semua impiannya hancur. Keesokan harinya, para tetangga dan pelanggan yang terkesan dengan ketulusannya bergotong royong. Mereka membuatkan gerobak baru untuk Pak Jono. Seminggu kemudian, Pak Jono kembali berjualan dengan semangat baru. Dari puing-puing gerobak lamanya, ia menemukan harapan yang lahir dari kebaikan orang-orang di sekitarnya. Kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang, seperti yang dialami Pak Jono. Yuk, dukung cerita-cerita inspiratif ini dengan menekan tombol subscribe. Pak Wira, seorang tukang becak sederhana, selalu bekerja keras setiap hari. Meski hidupnya penuh perjuangan, ia tak pernah ragu membantu orang lain. Seperti ketika ia menolong seorang ibu tua tanpa meminta imbalan. Suatu hari, seorang penumpang bernama Pak Budi terkesan dengan kebaikan hati Pak Wira. Pak Budi memberi lebih dari sekadar ongkos becak. Ia menawarkan bantuan untuk mengubah hidup Pak Wira dan keluarganya. Kebaikan kecil Pak Wira membuka pintu rezeki besar yang tidak pernah ia duga. Suatu malam, listrik padam. Gadis itu baru saja pindah ke rumah kontrakan dan sedang mencari lilin di dapur, ditemani cahaya ponsel yang redup. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, terlihat seorang nenek tua dengan selendang lusuh. "Nak, apakah kamu punya lilin?" tanya nenek itu dengan suara lembut. Gadis itu memandangi nenek itu sejenak, dalam hatinya berpikir, "Ah, jangan kasih. Nanti malah sering datang minta ini itu." Dia pun menjawab, "Maaf, saya tidak punya lilin." Nenek itu tersenyum kecil, lalu mengulurkan 2 batang lilin. "Nenek bawakan ini untukmu. Kamu baru pindah, pasti belum sempat beli lilin." Gadis itu terdiam. Hatinya terasa hangat sekaligus bersalah. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Nenek, maafkan saya." Sambil memeluk nenek itu erat. Gadis itu berkata, "Kebaikan kecil bisa berarti besar bagi orang lain." Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terinspirasi dari kisah nyata, bayangin lagi jalan pagi di taman, terus nemu plastik item misterius. Isinya uang 60 juta. Apa yang bakal kamu lakuin? Ini cerita tentang Pak Yanto, tukang sapu taman yang hidup sederhana. Suatu pagi dia nemu plastik item di bangku taman. Awalnya penasaran, ternyata isinya duit banyak banget, 60 juta rupiah. Gimana nggak kaget coba? Tapi bukannya tergiur, Pak Yanto malah langsung lapor ke petugas keamanan taman buat cari pemiliknya. Nggak lama, datanglah Pak Ridwan, seorang pria yang panik kehilangan uang untuk pengobatan istrinya. Setelah dicek, benar, itu uangnya. Pak Ridwan terharu banget sama kejujuran Pak Yanto. Sebagai tanda terima kasih, Pak Ridwan ngasih hadiah uang, tapi tahu nggak, Pak Yanto nolak. Katanya, kejujuran itu nggak perlu dihargai karena udah jadi kewajiban. Salut banget ya. Kalau menurut kalian, apa tindakan Pak Yanto ini layak dihargai? Yuk, komen di bawah dan share cerita ini biar makin banyak yang terinspirasi. Arman, pria muda yang hidup dalam kemewahan, tapi kesombongannya menjadi awal kehancurannya. Jalan raya hujan deras. Mobil Arman disenggol taksi tua. "Mobil ini lebih mahal dari hidupmu." Sopir taksi dengan suara lemah, "Maaf tuan, saya tidak sengaja." Arman memarahi staf tua. "Laporan salah lagi? Kamu terlalu tua untuk bekerja di sini. Keluar sekarang." Acara amal. Arman mencibir wanita tua. "Membantu anak jalanan, buang-buang uang saja."
Berita skandal bisnis. Rumah mewah Arman kosong. Ia terlihat terduduk di rumah kontrakan kecil. Karma datang, kekayaannya hilang, dan semua orang yang ia hina menolak membantunya. Arman duduk di jalan, bertemu wanita tua dari acara amal. Hidup ini tentang memberi, nak. Tidak pernah terlambat untuk berubah. Arman membantu anak-anak di panti asuhan. Arman akhirnya belajar. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus. Arman tersenyum, bermain dengan anak-anak. Karma itu nyata. Jadilah baik pada sesama. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.